Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, sahabat-sahabat semua, Ansor, Banser, dan juga rekan dan rekanita Ibnu PPNU dimanapun Anda berada, bil khusus yang mengikuti ngaji bareng Atibian di Musola Al-Ikhlas, dan juga yang mengikuti ngaji ini di live streaming kami di Facebook Buletin Ansuruna rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajah untuk melaksanakan agenda rutin kita setiap Jumat minggu kedua dan ketiga setiap bulan untuk ngaji salah satu kitab yang bagi warga NU adalah sebuah kitab yang harus diketahui dan dimengerti sebelum nantinya menjadi kader penggerak Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini yang melanjutkan perjuangan beliau melalui salah satu organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, bil khusus kepada gerakan Pemuda Ansor, senantiasa nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca umul kitab. Ala niyatina bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga yang tak lupa Ustadz kami, Ustadz Qais Jamroni, yang hari ini membimbing kami untuk bisa mempelajari kitab Atibian ini. Sebelum kami berikan waktu sepenuhnya kepada beliau, sedikit mengulas pertemuan yang kemarin, bahwa hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin membahas tentang muqaddimah Al-Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Dengan Qanun Asasi ini, tentunya inilah dasar-dasar didirikannya Nahdlatul Ulama oleh para ulama kita dulu. Maka dari itu kemarin sudah dibahas ayat-ayat yang awal di pembukaan ini, dan tentunya nanti akan dilanjutkan kembali beberapa ayat-ayat kemudian, karena ada 34 ayat-ayat pilihan yang dipilih oleh Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menjadikan dasar pendirian Nahdlatul Ulama ini. Langsung saja kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Qais Jamroni untuk bisa melanjutkan pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan Qanun Asasi berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li qada'il hawati wa qabulil hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li hadrati abahi wa umadihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin washabihi ajma'in. Urusan mu'allifat al-kitab Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, bahwa Basulullah Najib Samsuri sedaya kiai-kiai ulama-ulama ingkang derek mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, syekhina masyayikhina wa muallimina ustadina wa jami' ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minat usan muassis
Dirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin sampai ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lanjutannya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iman bihi kelawan rasul. Rasul niku berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaru lan ngagungake sapa alladzina ing rasul. Wa nasaruhu lan nulungi sapa alladzina ing rasul. Wattaba'u lan padha anut sapa alladzina an-nura ing wahyu alladzi kang unzila kang wis den turunake apa alladzi ma'ahu sartene rasul. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina hum ya ulaik iku al-muflihuna pira-pira wong kang padha bejo. Walladzina utawi wong akeh ja'u kang wis teka sapa alladzina mim ba'dihim halih tetep ing dalam sause muhajirin lan ansor iku yaquluna padha ngucap sapa alladzina Rabbana duh pangeran ing kita ifir muga ngapura sapa panjenengan lana maring kita wali ikhwanina lan maring pira-pira sedulur kita alladzina rupane wong akeh sabakuna kang wis ndingini sapa alladzina utawa sapa li ikhwanina ing kita utawa sabakuna kang wis ndingi sapa alladzina ing kita dingini bil imani kelawan iman wala taj'alan ampun dadosake tuwan fi qulubina ing dalam pira-pira ati kita mboten dadosake hilan ing unek-unek Allah lilladzina marang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina Rabbana duh pangeran kita innaka sak temene panjenengan iku raufun zat kang Maha welas Ra'uf Rahimun turdang kang banget asih. Al-Hasr ayat 10. Ya ayyuhan nasu eling-eling menungso inna sak temene ingsun Allah iku khalaqna dadekake sapa ingsun kum ing sira kabeh iku khalaqna wis dadekake sapa ingsun ing sira kabeh dadekake min dzakarin saking wong lanang wa salan wong wadon wa ja'alna dadake sapa kita sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh dadake suuban ing pira-pira bangsa wa qabaila lan pira-pira qabilah kabeh ke mauli ta'arufu supaya padha kenal sapa sira kabeh inna akramakum sak temene luweh mulya-mulya sira kabeh indallahi ing dalam ngersane Allah iku atqakum luweh takwa-takwa sira kabeh. Al-Hujurat 13. Innama yakhshallaha angin pastine wedi Allah ing Allah min ibadi sangkaulane Allah sapa al ulama'u pira-pira wong kang anduweni ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan wis. Pokoke khatam ora khatam pokoke di pahami alon-alon. Yang pertama adalah falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u nural ladzina unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepada Rasul ini berarti selalu mengikuti risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaru dan mengagungkan, wa nasaru dan menolong.
Jadi orang-orang yang beriman kemudian mengagungkan dan menolong risalah Nabiullah Muhammad SAW dalam bentuk apa? Ya macam-macam dalam bidang masing-masing. Para kiai-kiai setelah perjuangan Indonesia merdeka balik gawe pondok-pondok meneh mengajarkan ilmu. Dalam rangka apa? Wa azaru wa nasoru. Kemudian wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun, dan mengikuti wahyu Allah yang telah diturunkan bersama Rasulullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Lah iki sambungannya karo ayat tadi, ayat yang kemarin apa? Jadi di dalam NO berbangsa dan bernegara, berjamiah dan berjamaah akan selalu selaras yang ditanamkan Mbah Hasyim, harus dalam rangka misi mengemban risalah Nabiullah Muhammad SAW. Ini risalah harus terus ini diagungkan, risalah harus ditolong. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka menolong agamanya Allah, kembali menghidupkan risalah Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga NU sendiri di dalam khitohnya tidak menutup diri untuk berpolitik, tidak. Silakan NU sendiri khitoh tidak berpolitik, tapi untuk praktis maksudnya, tapi untuk pengurus dan umatnya dipersilahkan, karena itu hak setiap individu anak bangsa. Terus silahkan, tapi garisnya itu harus tetap dalam rangka mengawal, menolong, mengagungkan risalah Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Mbah Hasyim menegaskan dalam Al-Quran, siapa yang akan berbahagia? Ya orang-orang yang selalu mengikuti ittiba wahyu Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berpolitik ya harus balik ning Quran hadis. Berdagang ya balik ning Quran hadis. Dalam kehidupan bersosial ya balik ning Quran hadis. Dalam berjamaah dan berjamiah itu kita kembangkan. Dan NU mengembangkan itu semuanya sampai saat ini. NU tetap bisa diterima dimanapun karena yang diemban, yang disebarkan adalah risalah Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga misalnya di dalam pemerintahan, kok pemerintahan sampai melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, dengan risalah Nabiullah Muhammad SAW, ya harus berani untuk mengingatkan, harus berani untuk menyampaikan kalau ini tidak benar. Kalau tidak mau ya kita mundur dari lingkungan itu, tapi kita harus berani untuk menyampaikan. Harus untuk menyampaikan. Karena apa? Kalau sesuatu yang sudah mungkar dibiarkan, nanti akan menjadi biasa. Sing elek malah tidak menjadi elek. Tapi terus ini harus terus berjalan. Itu yang diemban oleh yang misi besar daripada Nahdlatul Ulama. Terus mengikuti risalah Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Mbah Hasyim juga menulis ayat falladzina amanu bihi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwana alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor, berarti generasi setelah ini. Harapan Mbah Hasyim adalah generasi-generasi NU sekarang dan selanjutnya harus mampu untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah serta menghormati nilai-nilai dan perjuangan daripada orang-orang yang terdahulu. Sehingga bentuk penghormatan, bentuk ukhuwah Islamiyah dan bentuk kita mengikuti adalah tetap mendoakan Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanil ladzina sabuquna bil iman. Ini artinya ukhuwah Islamiyah harus terjaga. Kemudian mengikuti ulama harus bagian dari garis basis besar Nahdlatul Ulama. Maka kalau kita mengkritisi, oke boleh, tapi jangan sampai menyalahkan. Karena apa? Yang didakwahkan oleh Wali Songo atau sebelumnya atau setelahnya itu saya yakin sudah sesuai konteks, waktu dan kondisi saat itu. Ujug-ujug sekarang ngelek-ngelek telung dino, pitung dino, 40 dino sampai menyalahkan, itu suatu kebodohan sekali. Karena konteksnya waktu itu tidak sama dengan konteks sekarang. Saya masih ingat waktu mendampingi Yai Bukhari. Coba sampean bayangkan, Indonesia Hindu-Buddha itu tidak ada tradisi sunat. Hindu-Buddha itu tidak ada tradisi sunat. Islam datang membawa risalah Nabiullah Muhammad SAW, di antara adalah khitan sunat. Coba bayangkan bagaimana tiba-tiba sunat itu sing loro, yang disunat sakit, itu di Indonesia tanpa ada sebuah paksaan, orang kesadaran menjadi sunat koyok-koyok wis menjadi tradisi, tidak menjadi syariat meneh. Jadi syariat tradisi sudah mentradisi. Jadi anak-anak itu anggar umur 10-11 tahun jaluk sunat. Coba zaman dulu piye jeli kampanye sunat piye jeli. Sekarang kita mengampanyekan satu hal yang sulit terangkan. Yang jelas-jelas itu mungkar, itu sulit terangkan. Dulu itu tiba-tiba orang bisa sunat kabeh. Betapa hebatnya orang dulu. 7 hari, 40 hari, wah disikat habis. Kamu tidak tahu perang akidah saat itu bagaimana. Maka kita salah kalau mengkritisi orang dahulu tanpa melihat kondisi real saat itu. Yang benar adalah Mbah Hasim, kita harus mengakui dan mendoakan ulama-ulama yang telah berjuang pada masanya. Maka sing ana ziarah kubur, barangnya Nahdlatul Ulama, sing liyane ora patek gelem, wedi karo patok. Nah, ini dalam rangka apa? Ya tetap ndongaake. Jadi kita ke ziarah ke makam-makam para wali pendiri NU bukan semata-mata minta berkah, bukan. Tapi sejarah-sejarah beliau kita ulas kembali untuk kita teladani dan kita teruskan sesuai dengan kekinian dan zaman, karena zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Terus lah makanya ayat ini ditulis wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah punya prasangka buruk, unek-unek Allah. Sama ziarah ning Sunan Kalijaga. Asline Sunan Kalijaga dhisik tenanan ora to. Pikiran elek isan, gitu. Ojo-ojo kaya awake dhewe, pikiran elek. Beda sekali zamannya. Gitu loh. Coba makanya di dalam kitabnya Mbah Soleh Darat, tak iling-iling aku ning boyo ditakoki. Wali karo sahabat iku pangkate dhuwur ndi? Ya saya jawab toh, kalau sudah tinggi sahabat, tidak ada yang melebihi dari sahabat. Tapi mengapa wali masyhur dengan karomahnya, sahabat ora patek masyhur? Waktu itu dicontohkan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu mampu orang hidup, orang mati dihidupkan dan ditanya, loh, kan nggak ono sahabat sing duwe karomah kaya ngono ki mau. Saya kadang-kadang aku langsung jawab waktu itu. Ternyata neng kita Mbah Soleh Darat itu dijelaskan. Nah ngopo wali-wali kok dikai karomah karo Gusti Allah? Karena memang saat itu wali-wali itu membutuhkan karomah dalam rangka orang-orang yang belum tahu bertauhid dengan karomah itu menjadi bertauhid. Sementara para sahabat ya tidak sehebat-hebat
yang masyhur. Karena apa? Pada waktu itu cukup dengan mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mentauhidkan manusia itu cukup dengan mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasulullah itu wafat, sahabat banyak yang keluar karomahnya. Khalid bin Walid ketika ditantang orang Majusi, sebab orang Majusi itu Yahudi dan Majusi itu bersatu, nak perang mas mati kalahe, wis ngene wae, nak kowe Islam bener-bener Islam. Karena ahli racun itu, kamu tak buatkan racun, berani enggak kamu meminum? Khalid bin Walid, iya silakan. Racun yang paling kejam sekalipun. Kemudian Khalid bin Walid di dalam tafsirnya itu Fakhruddin Ar-Razi itu Al-Kabir membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya meminta pertolongan kepada Allah. Racun itu diminum, tidak bergeming sedikit pun. Khalid bin Walid terkena imbas daripada racun itu. Oleh kan kalau Khalid bin Walid, ya semua itu dari Allah. Para wali-wali di Indonesia itu dalam rangka dikai karomah karo Gusti Allah, dalam rangka apa? Mengembalikan supaya manusia bertauhid kepada Allah. Contohnya Sunan Kalijogo ning Demak, panas tidak ada hujan sampai hampir 2 tahun. Apa yang terjadi? Wong wedok separuh telanjang dikorbankan. Sunan Kalijogo datang, ora koyok ngono, tidak seperti itu cara kita meminta hujan. Itulah persembahan yang salah. Sunan Kalijogo menggelar sajadahnya, sholat istiqo, kemudian berdoa, hujan turun. Karomahnya Sunan Kalijogo diberikan kepada Allah. Akhirnya semua yang tokoh-tokoh yang melakukan kesesatan kemudian mengikuti Sunan Kalijogo. Jadi karomah diberikan pada saat itu supaya mengembalikan manusia bertauhid. Jadi kenapa kok dikai karomah? Dalam rangka orang hebat-hebatan supaya manusia bisa bertauhid kembali yang benar. Lah awake dhewe ya tetap akhirnya mendoakan. Jadi kalau kita ke ziarah-ziarah itu dalam rangka apa? Itu bagian daripada konon asasi mendoakan para pejuang-pejuang pendahulu-pendahulu kita, yaitu sabaquna bil iman. Jadi begitu. Ansor ziarah tokoh-tokoh NU, pendiri Ansor dalam rangka apa? Mendirikan. Itu bagian dari apa yang dicanangkan Mbah Hasyim Asy'ari dalam konon asasinya. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari bangsa-bangsa dan suku-suku supaya saling mengenal. Penandasannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini tadi saya pas khutbah itu pakai itu juga. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada, baik di Mina, di Musdalifah, di Mina juga khutbah, di Musdalifah juga di Arafah. Khutbah haji wada'nya di antara, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin alal ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala alal ahmaro al aswada, wala la aswada ala ahmaro illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam haji wada'nya Rasulullah itu mau menyampaikan tentang pesan takwa. Kalau di sini kan Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan, berbangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Kalau dalam haji wada tidak ada kemuliaan yang lebih orang Arab atas orang Ajam, orang Ajam atas orang Arab, orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Begitu pula sebaliknya. Jadi dalam hal ini Mbah Hasyim juga ingin menyampaikan
bahwa majmuk itu perbedaan itu adalah suatu hal yang keniscayaan. Cara bahasa Ustaz Amin, keniscayaan. Majmuk itu loh, kita beda-beda. Tapi tidak ada yang perlu disombongkan, saya dari suku ini. Lafadz li Arabiyyin ala ajamiyyin wal ajamiyyin ala Arabiyyin. Tidak ada membanggakan saya Arab, saya Jawa, itu enggak ada. Karena apa? Karena yang menjadi ukuran orang itu mulia adalah takwanya. Itu takwanya. Kemudian di dalam salah hadis itu sana terangkan begini. Al-adlu bainan nas min a'dhamil mabadi allati ala Islam min sa'niha fala fadla li ahadin ala ahadin illa bi husnil amal wa taqwa. Jadi mu'dhamul mabadi Islam, dasar Islam yang paling agung itu dalam rangka apa? Dalam rangka keadilan. Ora ono, wah saya Arab, irung dawa menang-menang. Iku wong ora tahu ngaji, ora arti Al-Qur'an. Ora Rasulullah menandaskan, dan ini juga menandaskan dari Quran ini, tidak ada keutamaan ngarap ngalahke wong Jawa, wong Ajam, wong abang kulit abang ngalahke wong ireng. Ini ras itu. Di Amerika sekarang sudah terkikis. Karena apa? Kulit hitam ternyata menjadi presiden. Padahal kulit hitam tuh nonton bola itu, dikeploki rasisme. Koyok-koyok bagikan anjing kayak begitu. Sampai ada yang marah itu pemain bola yang hitam. Itu di sana seperti itu. Tapi Islam Rasulullah di dalam Haji Wada menegaskan tidak ada seperti itu. Kemudian yang terkenal Rasulullah itu kullu muslimin ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sesama muslim haram darahnya ditumpahkan, haram mengambil hartanya dengan batil, haram merusak daripada nama baik-baiknya. Kalau sekarang ini orang-orang mudah merusak nama baik orang lain, itu namanya jelas tidak sesuai anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Itu siapa itu yang apa Ansor apa Bangsor apa Mbah itu loh yang senang buat parodi-parodi itu, ngenyek-ngenyek itu. Buat YouTube, buat di Twitter, di apa-apa ngenyek-ngenyek. Sahur manuk sama siapa itu? Abu Lahab apa Abu apa itu. Itu jangan ditertawakan dan dibela. Itu tidak sesuai daripada konon asasi Mbah Hasyim Asy'ari. Penghinaan itu tidak benar. Merasa lebih itu enggak benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena apa? Kalau nilai ketakwaan itu dikedepankan, maka yang muncul adalah keadilan. Kemudian di dalam salah hadisnya saya baca lagi bahwa ketakwaan itu bukan hanya pada ibadah mahdhah, tapi pada segala lini dimensi kehidupan. Di dalam berpolitik kita harus menghidupkan ketakwaan. Di dalam ekonomi juga pakai ketakwaan. Di dalam sosial kemasyarakat kita juga pakai ketakwaan. Kalau itu muncul maka keadilan yang akan dirasakan oleh banyak orang. Bahasa menyenangkan itu. Maka hati wajah kullu musliman ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Enggak boleh itu. Wah, nuding orang itu haram itu. Walaupun itu yang mengucapkan siapapun saja, wong Rasulullah melarang kok. Memang kalau orang hebat itu untuk sakarpe dhewe. Enggak boleh itu. Bahasa melarang. Tapi alhamdulillah ketua kita beliau Bapak Sa'id Sirat kan enggak sampai nuding-nuding wong to namanya orang kan enggak loh. Alhamdulillah karena beliau orang yang berilmu, yang alim alamah.
Berarti betul-betul memang mengemban konon asasi. Aku ngene iku ning Facebookku dielek-elek wong kok. Ngisor serang terus aku wis ora apa-apa lah. Biasa itu. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian innama yakhshallaha min ibadil ulama. Lah, oleh karenanya dalam rangka inna akramakum indallahi atqakum ini diteruskan bahwa hanya orang-orang yang ahli ilmu dari hamba-hambanya Allah yang mempunyai yakhsha yang sempurna. Sing duwe wedi karo Gusti Allah sing sempurna iku wong sing duwe ilmu. Kok orang gampang muring, gampang misuh, gampang ngenyek kancane, iku wis gampang sampean tandai wis. Iku memang wong ora ahli ilmu. Kemarin siapa yang Pak Sugi Nur itu yang di penjara itu ya, yang kena Covid itu ya. Itu pemberani itu. Ya karena saking gobloknya, Mas. Nak dia ngalim nggak sampai seperti itu, sampai wah mujadalah, mubahalah di mana-mana itu. Mengaku-ngaku ulama nyuwun sewu di pesantren, di kalangan Gunung Sari itu. Orang dipanggil kiai itu malu kok. Orang itu kalau ulama, malu dipanggil ulama malahan. Lah sing ora ulama itu ngaku-ngaku ulama. Zaman sekarang itu repot toh. Sing pase politisi, ora gelem dadi politisi malah macak kiai. Sing mesti dianu dudu dadi kiai malah do macak politisi. Kuwaco dadine. Iki lho cuma ngruwet-ngruweti iki lho mau. Oleh karenanya ini minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha minhum nahbahu wa minhum ma yantadiru wa ma badalu tabdila. Ini tak baca di tak rujuk di tafsirnya. Itu begini. Di antara orang-orang mukmin ada laki-laki yang setia atas janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang mati di dalam perjuangan agamanya Allah. Ada yang menunggu kematiannya. Ada yang perang mati di medan perang. Ada yang tidak mati pulang membawa ghanimah. Tapi ghanimah itu tidak menjadi satu tujuan. Tujuan kebanggaan sahabat-sahabat Rasulullah adalah mati di medan perang. Itu kebanggaan. Wa ma badalu tabdila, dan tidak pernah mengganti sedikit pun apa yang telah dibaetkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tapi sebetulnya Al-Quran ini Mbah Hasyim ingin mengatakan sebetulnya kalau terusannya di dalam perjuangan itu juga ada orang-orang munafik. Kalau dalam selanjutnya liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Mbah Hasyim ingin menyanangkan bahwa NU di dalam berjuang itu harus tetap memperjuangkan agama Allah, mati sekalipun, rekoso sekalipun, itu harus selalu dalam perjuangan agama Allah. Jangan sampai ada sedikit pun kita merubah, apa mana sampai menjual Al-Quran gitu loh. Kadang kan orang salah kemudian dibela rame-rame, bela ini karo Al-Quran no. Jadi kesalahan itu dicarikan dalil untuk dibenarkan. Makanya di sini kalau terusannya itu di dalam perjuangan itu ada orang yang setia, tapi juga ada orang-orang yang munafik. Lah orang-orang munafik itu apa? Ya yang dicari itu ya menurutkan nafsu syahwat dunia yang hina itu. Mulane ya aja bingung lho kok ana sing korupsi, Pak. Ya itulah. Ada yang bagus ya itulah.
nanti Allah akan mengganjar dengan kebaikan. Tapi Mbah Hasyim menyanangkan bahwa laki-laki di dalam berjuang dalam Jamiah Nahdlatul Ulama harus sesuai dalam kaidah bahwa kita itu betul-betul dalam rangka risalah Nabiullah Muhammad SAW itu janji kita itu harus ditepati. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadiru. Makanya Mbah Gus Dur itu ya sudahlah, orang dipercaya enggak masalah. Itu loh. Harapan apa Gus? Ya nanti kalau saya meninggal, anak-anak saya, istri saya, dan seluruh orang yang tahu saya membacakan Fatihah untuk saya. Itu tok harapannya. Ketika meninggal harus di Fatihah wong akeh, tapi apa yang terjadi? Seluruhnya cuma baca Fatihah. Sampai ono Cina baca Fatihah. Aja, Gus Dur meninggal, baca Fatihah, baca Fatihah. Cina baca Fatihah. Lah kita nggak tahu orang yang masuk Islam pada masa Gus Dur luar biasa banyaknya, kita nggak tahu. Kalau sekarang kan mau balik artis kan, wah masuk Islam wah diviralkan. Gus Dur tidak butuh viral itu. Karena apa? Ma'ahadullah alaihi. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita di dalam perjuangan, di dalam Nahdlatul Ulama harus mengikuti orang-orang yang benar. Apa yang ada yang nggak benar Pak? Ono. Pilkada bagaimana kalau suara sini tak kasih sekian? Pokoknya kudu digiring, kok dipaksa. Oh. Bagaimana kalau togel ini tetap diperbolehkan, kamu tak kasih sekian? Deal-dealnya apa? Ini jangan diikuti, itu berarti munafikin. Lu adzibal munafikin. Into yo adzab Gusti Allah. Maka Mbah Hasyim Asy'ari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita harus dalam satu barisan orang-orang yang benar. Itu loh. Yang penting kita dalam barisan orang yang benar. Saya kemarin kan cerita, semut itu mau cucuknya dikasih air untuk memadamkan Nabi Ibrahim waktu dibakar. Semuanya menghina. Opo ki mau? Kata semut angkerang itu tidak ada masalah mati dan tidak urusan Allah. Tapi saya dalam barisan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Wa kunu ma'as shadiqin. Nah kalau sampean misalnya kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar kita sampaikan. Yo jangan ngentahi, Allah kuwi opo jangan. Kita harus satu barisan di dalam barisan kebenaran. Wa kunu ma'as shadiqin. Itu. Wattabi lan anutu sapa sira sabila man ing dalane wong ana bakang baliman ilayya maring ingsun. Maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Sapa sing kembali kepada ya ulama-ulama kita. Jadi sekali lagi dalam perjuangan ada yang benar-benar, juga ada yang ngembosi kan. Siapa ya orang-orang munafik yang ngembosi. Lah kita kalau nggak tahu bagaimana fasaluh mongko takon sapa sira kabeh ala dzikri ing ahli dzikir. Yo ulama ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la taklamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Al-Anbiya ayat nomor 7. Wala takfulan ojo manut sapa sira ma ing perkara la bisa laisa kang ora ana iku lakak sira bi kelawan ma apa ilmu. Ini wala takfilan odo manut dan janganlah kamu condong, kamu mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nak ora ana ilmune sing wong ra ndek ilmu ya aja diikuti. Jangan mengikuti
Jangan mengikuti apa yang belum kamu tidak ketahui atau mengikuti orang yang tidak tahu. Artinya apa? Artinya Mbah Hasyim itu banyak akan orang yang mempolitisir gitu loh. Ora arti di ngerti kan sekarang itu kan begitu. Wong ora arti. Pasti kemarin saya neng Facebookku itu Ustadz siapa itu? Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau wudhu kita tidak membasuh kepala tapi membasuh kening, apakah sah? Oh iya sah itu kening itu. Karena yang penting wajah dan telapak tangan. Karena mengusap kepala itu adalah sunnah muakkad menurut pendapat ulama. Bahan Qur'ane kan ora ngono to. Wa idza qamu kemarin tak tulis itu. Masya Allah. Quran itu wa idza qamu ila salat faghsilu itu loh. Wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydikum ilal ka'bain. Quran loh. Quran itu loh. Orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari. Wa idza qumtum ila salat faghsilu wa idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu Quran loh. Menurut saya mestinya tidak mengikuti seperti itu. Wala tafu malaysa laka bi ilmun. Jadi hatilah di dalam dunia saat ini itu. Ya oh Gusti. Maka kemarin di Mas Dia itu ya, di mana katanya Bangsor tidak mau ngaji dan sebagainya. Di sini ngaji semuanya Bangsor. Ya tidak bisa disamakan itu loh. Fa amal ladina utawi wong akeh fi qulubihim iku tetep ing dalem atine alladina zaihum utawi nyeleweng kobare fa'ama iku fayatabiuna mongko anut sapa alladina ma ing perkara tasabah kang serupa apa ma minhu tasabah kang serupa fayatabiuna mongko anut sapa alladina ma ing barang tasabaha kang serupa apa ma minhu saking kitab ibtiho al fitnati krana nyuprih fitnah wabtiho takwilihi lan nyuprih ing takwile ma tasabaha wa ma ya'lamu lan ora ngerti takwilahu ing takwile ma sapa ilallah Gusti Allah warrasikhuna utawi wong kang nyegoro ilmune fi ilmi ing dalam ilmu iku yaquluna ngendika sapa ar-rasikhuna fi ilmi amanna aman sapa kita bi kelawan kitab kulun utawi sekabehane suwiji-wiji iku min indi rabbina saking ngersane pangeran kita wa ma yadzakaru lan ora ngalapi tutur wa ma yadzakaru ya lan ora iso ngalapi tutur sapa ilal ulul albab angin pira-pira wong kang apa ilal ulul albab napa Ustaz wong kang duwe akal kang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini meneruskan Basim, Masya Allah. Ini loh, ada di antara orang-orang itu hatinya itu nggak bagus, mengikuti Al-Quran yang mutasabihat. Sing mutasabihat itu direkayasa dalam rangka apa? Ibtihu al-fitnah, mengharapkan fitnah. Jadi Quran itu kan sekarang ada banyak sekali yang senang perang, yang ngebom-ngebom itu Quran jihad yang dipelajari. Dalam rangka apa? Dalam rangka fitnah. Jadi jualan agama di Indonesia dalam sejarah itu ada satu jualan yang sangat murah ongkosnya, tapi efeknya luar biasa. Di Poso, di Ambon, di Maluku, itu isu syarat semuanya itu. Jadi fitnah-fitnah itu ya seperti kemarin itu kita menyaksikan. Kita kan ya orang bilo sopo-sopo, wong kita itu orang kecil. Teriak apapun kita itu tidak ada pengaruhnya. Kita hanya menjadi pemadam kebakaran umat-umat lokalisir, umat-umat kita itu loh. Tapi yang di sana, Masya Allah, jualan ayat dalam rangka ibtihu al-fitnah. Perang ayat luar biasa seperti itu. Ya Allah, Gusti. Jadi Al-Quran itu wong salah digolek dalil gitu. Kalau memang dia itu bukan orang Islam, itu nggak masalah. Tapi orang Islam itu mau loh dibiayai oleh mereka. Wah, luar biasa. Dalam itu kita condong kepada mereka itu nggak boleh, apalagi mengikuti. Adapun orang-orang barosikhuna fi ilmi yaqulun amana bi kullu min indi rabbina wa may yadzakaru ila ulul albab. Ya kita sendirilah para kiai-kiai pesantren. Mereka semuanya bercaci maki. Kita lihatlah tokoh-tokoh kita. Mulai almarhum almarfulah Simbah Maimun Zubair, orang tahu malu pisu-pisuan. Gus Mustafa Bisri, orang tahu misui wong. Quraisy Shihab malah nulis buku. Tidak menjual ayat dan perang ayat yang akan potensi fitnah. Gitu. Nah kita yang diikuti yang mereka yang ulul albab. Waman utawi sapane wong iku yusakik nulaye sapa man ar-rasula ing utusan mimba di mata bayana ing dalam sause oleh ento dadi jelas utawa pertelo lahu kedue man apa al-huda pituduh wayatabi lan anut sapa man ghairu sabilil mukminina ing sakliyane dalane pira-pira wong kang iman nuwallihi mongko ngencolake sapa ingsun ing man ma ing barang tawalla kang netepi sapa man ing ma wa nuslihi lan apa itu mancepake apa itu naslo itu wa nuslihi lan mancepake sapa ingsun ing man jahannama nglebokake ingsun ing man jahannama ing neraka jahanam wa saat lan iku saala-alane apa jahanam masiron apane nggon baline. An-Nisa 115. Ini bahasa menggari gambaran dan awake dhewe aja sampai kaya ngene iki mau. Wa may yusakikir rasula mim ba'di matabayyanal huda wa yatabi ghairu sabilil mukminin.
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Banyak sekarang ini ya kaum-kaum liberalisme, ya Islam tiba-tiba menghalalkan LGBT. Itu kan ghairu sabilil mukminin. Wong-wong jelas-jelas Islam tapi mengingkari daripada syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. LGBT diintokake dalam rangka hak asasi manusia. Nak sampean ora wong Islam ndak apa-apa, tapi nak wong Islam yo jangan. Seperti orang-orang yang di DPR, ya harusnya jangan sampai undang-undang itu undang-undang yang sampai menyeleweng kepada tuntutan risalah Nabi Muhammad. Jangan. Wong wis jelas kok. Iki lho jelas, iki salah, iki salah, iki salah. Nang apa harus diikuti? Nang apa harus digedok menjadi undang-undang? Contohnya kemarin itu khomer, wes, mosok negara kok melu saham khomer lho, kota mau saham khomer badine sakmene. Itu kan jelas-jelas bahwa itu ada larangan daripada agama. Kok sampai didok didok cocok ora apa-apa, itu berarti wattabi ghairu sabilil mukminin. Enggak boleh itu. Jahanam tenan itu, jahanam tenan itu. Ya jangan ke sana. Sing elek-elek aja ora setuju. Jangan sampai setuju. Sing paling bahaya ini, Mbah Hasim. Kalau itu kamu lakukan dan orang-orang baik diam. Nah, ini saya masih ingat ini waktu ngaji sama Pak Hasim Muzadi. Wattaqu lan wedya sapa sira kabeh fitnatan fitnah la tusibanna kang ora ngenani temen apa fitnah alladzina ing wong akeh zalam kang zalim sapa alladzina minkum saing sira kabeh khosotan halih tertentu wa'lamu lan sapa sira kabeh innallaha sak temene Allah iku sadidul iqab zat kang banget nyiksane. Takutlah kamu pada fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya orang yang zalim saja yang kena. Takutlah kamu pada fitnah. Yang fitnah itu sing kono kok sing zalim tok ya ora. Imbasnya semua akan kena. Contoh nih. Misalnya awake dhewe membiarkan alah wong judi negara Pancasila. Lah negara Pancasila undang-undang nyentuke apa ora? Ya ora entuk. Agama itu ora entuk. Kok semua diam? Iku nak azabe Gusti Allah tumurun utawa efek daripada perjudian ini bukan hanya orang yang zalim tok sing kena. Semuanya akan merasa imbasnya. No. Ujug-ujug kono anak kiai dadi bandar togel. Karena apa yang kiai-kiainya diam. Dengan diamnya itu efek buruknya bukan hanya pada orang yang zalim, ya toh? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Bukan hanya orang yang zalim saja, tapi semuanya akan kena imbasnya. Misalnya ada orang-orang mabuk-mabukan dinengake di depan rumah-rumah mereka itu ora diingatkan. Azabnya, nilai jeleknya bukan hanya pada dia saja, tapi anak-anak kita, adik-adik kita, generasi kita akan hancur karena meniru sebuah kejelekan yang mereka lakukan. Lah akhirnya apa? Anak kiai sing dodol minuman keras. Terus piye ngelokne piye jane? Iku urung siksane Gusti Allah sing diturunke. Ya ora ado-ado. Corona ini imbasnya apa hanya orang-orang jahat? Ya ora semua akan kena imbasnya. Itu lho. Upamane sampe Gusti Allah mergo ana wong-wong elek kaya ngono melampaui batas, ora nurunke udan.
maka semuanya akan kena imbasnya. Yang rasional kata Mbah Hasyim Muzadi, misalnya ada gunung, hutannya ditebangi semuanya kayunya, kemudian hujan, terjadi longsor dan banjir. Apa yang kena hanya yang menebangi kayu di hutan? Tidak, semuanya akan kena. Oleh karenanya kata Mbah Hasyim ini dalam Qanun Asasi, kita harus mengingatkan apabila itu akan membahayakan, menjadi fitnah besar. Mulane awake dhewe yo hati-hati. Hati-hati di dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bersikap. Karena satu ucapan yang menjadi fitnah itu bisa menghancurkan nilai-nilai peradaban yang telah baik. Satu fitnah mampu untuk menjadikan perang saudara antar daerah yang jatuh meneteskan darah dan nyawa berjatuhan. Maka kita sebagai generasi NU harus tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Nak ono elek yo dielekke bareng-bareng, karena fitnahnya bukan hanya mereka yang kena, tapi semuanya kena imbasnya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Wala tarkanulan ojo condong sapa sira kabeh ilal ladina maring akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina fatamassakum mongko sebabe ngenani ing sira kabeh apa annarun neraka. Lho ini jelas ini. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu tersentuh neraka. Artinya apa? Neraka ning donya iki mau ya sendi-sendi tatanan yang baik rusak. Nek ana wong zalim condong kowe ora entuk. Apa meneh mengikuti. Lah itu camatnya gitu apa? Lurahnya gitu apa? Maka iki tok ketok-ketokan apa? Kok ana MWC NU po Ansor, camat, lurah, RW, duang-dutan sing ning pasar bangetan kok sing buka MWC. Wah tak laknat tenan. Karena apa? Memberikan stempel ya toh. Condong ora entuk apa meneh mengikuti. Terus bangsar kok nang joget di syuting, diunggah ki lho kelakuane basar kaya ngene iki mau. Maka ini harus hati-hati. Condong kowe gak entuk. Kok ana MWC malah duang-dutan buka duang-dutan ning pasar Bangetayu bareng-bareng nginceng sempake beduane. Jelas enggak boleh itu kalau Qanun Asasi itu. Jadi Ansor kalau bangsar nak diundang camate apa lurahe ning pasar Bangetan dangdutan, jangan sekali-kali datang. Itu tidak sesuai daripada Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Mosok yang lain tidak dikerjakan, isinya mengdangdutan toh. Ini bentuk protes saya itu. Karena apa? Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Nak kuwi dilakoni ya kabeh dadi kacau tatanan itu. Ya walaupun tersinggung terserah. Ini harus disampaikan. Gitu loh. Kalau kamu mengatasnamakan NU ya jangan. Kalau tidak mengatakan NU terserah. Gitu loh. Tapi kamu kan bangga melekat nggawa jas NU utawa nggak badhe NU. Itu paling saya jengkel itu. Ada batasnya lah. Ada batasnya lah. Jadi bangser ada batasnya lah. Ada batasnya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sampaikan kepada camatnya. Pak Camat, kami tidak bisa karena acaranya tidak sesuai daripada keyakinan-keyakinan kita yang itu tidak memperbolehkan. Itu. Kita harus berani untuk sekarang untuk sampaikan itu. Gitu loh. Kalau acaranya acara untuk masyarakat rakyat, untuk manfaat amah, oke. Tapi kalau masalahnya sudah seperti itu,
kemudian bangsa udah melu joget ning lapangan diunggah, kan kemarin banyak tuh itu. Entah Bangsal Mojokerto mau Bangsal. Wah ada Bangsal yang itu viral lah untuk menjelek-menjelekan lah. Nah, oleh karenanya kita harus lebih berhati-hati lagi. Mbah Sim sudah mencanangkan wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Condong wae tidak boleh apalagi mengikuti. Kalau memang nanti ada yang ikut-ikut dukung togel, ya neraka tenan ku. Gitu loh. Nak ora melu berjuang, ya ora usah ngembosi. Gitu. Apa meneh di pihak mereka. Ya luwih apik meneng lah. Ya wis aku urung iso, wis kanca-kanca yang berjuang. Oke berangkat begitu. Condong gue nggak boleh apalagi mengikuti. Kalau kita sudah tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kalau terjadi bencana bukan hanya mereka saja khosotan, tapi semua akan merasakan imbasnya. Semoga Allah menguatkan kita dalam melaksanakan konun asasi Mbah Hasyim Asy'ari di dalam ber-NU, kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Qais Imroni yang sudah membahas kelanjutan dari ayat-ayat sebagai dasar muqaddimah qanun asasi. Sebelum kami lemparkan ke audien ataupun ke pendengar, sedikit kami simpulkan beberapa yang mungkin kami bisa ambil tadi pada malam hari ini. Yang pertama, kelanjutan dari ayat kemarin, ayat yang ke-7 di surat Al-A'raf ayat 157, bahwa NU didirikan untuk terus mengagungkan, menolong ajaran-ajaran Rasulullah, risalah-risalah Rasulullah, dan juga mengikuti wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kalau itu bisa dilakukan oleh NU, kita termasuk dari orang-orang yang beruntung. Terus yang berikutnya, yang ayat yang ke-8 surat Al-Hasyr ayat 10, bahwa di situ kita diajarkan bahwa ketika kita menjadi orang NU, kita harus bisa menjadi orang yang bisa menghormati pendahulu kita, terutama pejuang-pejuang agama kita. Ada kaum Muhajirin, Ansor, dan juga hari ini kita karena hidup di akhir zaman, pejuang-pejuang kita dulu, ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama harus kita hormati dengan cara kita terus mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya, mendoakan, dan juga silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Insyaallah itu termasuk dari melaksanakan qanun asasi ini. Terus yang berikutnya ayat yang ke-9 di Al-Hujurat ayat 13, kita sebagai orang NU diharapkan bisa menyamakan, melihat seseorang itu menyamakan derajat seseorang itu sama, karena diciptakan dari berbagai macam suku, bangsa, ras, golongan. Tujuannya untuk bertaaruf, tujuan untuk saling mengenal. Kita harus sama di dalam melihat seseorang semuanya itu. Tetapi kita bedakan adalah, yang bisa membedakan adalah derajatnya, yaitu adalah ketakwaan. Berikutnya, manakala ketakwaan itu bisa kita lihat, maka ujung yang paling pokok dari ketakwaan adalah bisa menciptakan keadilan. Dan itulah harapan daripada kita berbangsa dan bernegara adalah keadilan. Manakala keadilan itu sudah dirasakan oleh rakyat, maka itulah puncak dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya ayat yang ke-10 di surat Fatir ayat 28, di situ disampaikan di dalam qanun asasi ini bahwa orang-orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah adalah
yaitu hamba Allah yang mempunyai ilmu. Di sini dikatakan adalah ulama. Terus yang berikutnya dikaitkan dengan ayat berikutnya, ayat ke-11. Kita diwanti-wanti bahwa orang NU itu harus bisa berjuang untuk memegang dan membenarkan perjuangan yang benar di hadapan Allah SWT, walaupun nanti harus mati di medan laga, ataupun kalau hidup menunggu kematian itu dengan cara yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 23. Terus berikutnya ayat lagunya Ansar ya, Ansar Bansar itu. Tidak pulang sebelum kita yang menang. Itu berarti kita sudah melaksanakan qanun asasi itu ya. Terus berikutnya di surat At-Taubah ayat 119. Di dalam kita berjuang, ingat kita harus melihat orang-orang yang benar di dalam perjuangan ini. Marilah kalau bisa kita terus bersama orang-orang yang benar dalam memperjuangkan kebenaran. Di surat At-Taubah ayat 119. Terus berikutnya di ayat surat Luqman ayat 15, perintah untuk mengikuti ulama. Jadi alhamdulillah kita sering didhawuhi oleh para kiai, yo diikuti kiai-kiai kita, jangan ikuti yang lain yang tidak ulama. Bahaya, apalagi hari ini kita banyak ditontonkan oleh video-video di YouTube. Apakah itu benar ulama atau tidak kita tidak tahu, asal-asal kita mengikuti dan mengambil apa yang disampaikan di situ juga itu tidak pas. Terus berikutnya surat Al-Anbiya ayat 7, kita diingatkan oleh Mbah Hasyim lewat ayat ini, orang-orang NU manakala tidak mengetahui suatu masalah, suatu hukum, diperingatkan untuk bertanya kepada orang yang tahu, orang yang mengetahui. Jangan menyimpulkan sendiri, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Tanyalah pada orang yang tahu. Fas'alu ahli dzikri. Siapakah itu? Yaitu ulama juga. Yang berikutnya Al-Isra ayat 36, kita dilarang untuk condong kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mengetahui ilmunya. Jangan melaksanakan sesuatu, jangan melaksanakan kegiatan yang tidak ada ilmunya. Terus berikutnya Ali Imran ayat 7. Terus ayat 17 tentang liberalisme. Terus ayat 18, takutlah dengan fitnah, karena fitnah itu tidak hanya mengenai kepada orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang yang baik pun akan kena fitnah manakala kita diam, tidak mengingatkan orang-orang yang bermungkar, orang-orang yang melaksanakan kemungkaran. Dan yang terakhir di hari ini pembahasan kita di surat Hud ayat 113, kita dilarang, orang NU dilarang keras mendekat ataupun mendukung manakala ada kedzaliman ataupun kemaksiatan. Manakala itu kita lakukan, kita nanti akan imbasnya adalah masuk nerakanya Allah SWT. Demikian kiranya ada beberapa poin-poin yang bisa kami simpulkan pada malam hari ini. Mungkin juga ada beberapa ayat yang tadi juga ketinggalan, tadi beberapa ayat yang belum kita simpulkan. Ada pertanyaan sahabat-sahabat? Cukup? Hah? Oh, yang di Facebook ada tanya, Pak. Bacakan, Pak. Tanya Pak, ya dalam ranah kebebasan berpolitik atau partai politik, apakah diperbolehkan warga NU ikut atau bergabung di parpol mana saja secara realita yang ada ketika ada warga NU yang gabung di parpol yang
yang didominasi warga NU yang bukan didominasi warga NU secara kepengurusan yang aktif terkadang agak dianggap aneh. Terima kasih. Dari Wais Al-Ikhwani. Monggo Pak Ustadz Wais Zamroni bisa menjawab. Terima kasih. Ini pertanyaan tentang politik. Setelah NU menyatakan dirinya dengan kembali pada khitoh, maka NU menjadi rumah besar bagi seluruh warga Nahdliyin. Yang di sana dipersilahkan nak mlebu NU ya api-apian gitu loh. Di rumah itu kita baik-baik. Kemudian masalah pilihan politik dipersilahkan. Dan saya rasa enak-enak saja. Nusron Wahid itu ketua Ansor di Golkar. Ya baik-baik saja dengan kita. Kemudian yang di P3 kader-kader kita juga banyak. Dari pesantren juga banyak. Teman saya Yana Arifin yang Pekalongan, Seragi. Assalamualaikum Gus. Itu juga P3. Saudara saya yang Kendal DPR P3. Ulil Absar Abdallah di Demokrat. Kemudian yang di PDI Gus Ketua Ansor, Gus Yusuf, Gus apa? Wakil Gubernur Jawa Timur. Itu kan juga PDI. Jawa Timur kemarin Wakil Gubernur Jawa Timur itu yang wakilnya Pak Karwo itu juga Saifullah Yusuf. Itu juga Ketua Ansor. Jadi beliau digantikan Nusron Wahid karena saya waktu itu aktif Ansor ikut di Sukolilo. Gus Ipul diganti Nusron Wahid walaupun geger waktu itu. Gitu. Itu juga ketua Ansor PDI. Yang di PKB juga banyak. Sebetulnya pintar-pintarlah membawa diri, gitu. Udkhulu fi silmi itu loh. Masuk di mana-mana saja sama. Tapi konon asasi NU ini yang harus dibawa. Kalaupun harus di P3 dan di DPR P3 monggo. Ya dalam rangka bagaimana konon asasi NU diperjuangkan. Sikapnya berbuat bertindak. Yang di PKB juga. Saya yakin semuanya banyaklah Gus Romi, macam-macam lah. Lah biasanya sing masalah itu yang di bawah. Biasanya itu yang masalah di bawah yang masalah. Karena yang bawah itu kan berbenturan langsung. Dan kita itu ya wis biasalah. Upamane wong jenenge jangan politik bal-balan we kadang-kadang gabresan. Kata Gus Dur begini atau kata Ibu Khori begini. Panggung politik itu. Itu kan ada panggung, disediakan panggung. Semua silakan macak, gareng, petruk, bagong, macam-macam lah. Silakan kamu di panggung itu. Macak P3, PKB, Golkar, PDI, terserah. Tapi setelah turun, wudhu bareng-bareng, jamaah dalam satu barisan yang sama, yaitu dalam rangka ahli sunnah wal jamaah. Itu loh. Lagi kiai kayak itu karan ndak memang diskenario seperti itu kok. Ya Ibu Khori itu bolak-balik didengarkan oleh beliaunya. Kan pernah dipasang di Golkar. Ketika ya Ibu Khori di Golkar, itu putra-putranya yang di Sarang itu dibully itu. Iya sama itu dibully di Sarang. Oh, bapakmu Golkar, Mbah Maimun itu yang P3. Padahal ya Ibu Khori itu di Golkar itu dipasang. Dipaksa Mbah Maimun, Mbah Gusmus, Mbah Khalil Bisri sama satu siapa lagi suruh di Golkar dalam rangka apa? Menyelamatkan
para bupati, wali kota yang dari NU yang saat itu harus dilindungi. Kalau tidak digusur semuanya kan kita nggak punya kepala daerah. Ya Ibu Khori dipasang di sana. Putranya dibully, pulang putranya Ibu Khori itu. Bah sak kuat bah ramondok bah ngono. Ya Ibu Khori langsung sowan Mbah Maimun. Pun Mbah nak kula dielek-elek kula kuat, tapi nak anak-anak mboten mandok, kula mboten kuat kula. Mbah Maimun ndawuhi Gus sinten niku santri dikandani aja kaya ngono ki mau. Ya memang kalau yang tidak tahu itu sebenarnya tukaran. Pokoknya wong ora pintar sebenarnya tukaran wong pintar itu. Jadi sebetulnya NU itu sudahlah monggo dimanapun saja, tapi akhlak nahdiyah harus dipakai, maka akan menjadi enak. Silakan. Nanti kalau kalau nanti ada yang digenu wayai politik nyalon PDI, ya toh, minta dukungan Ansor, dungo tak dungoni. Muga-muga dadi. Nah, tak dungoni tak isdosai. Lho masalah tenan. Kita harus begitu, harus legowo. Kader-kader kita mau di PDI, mau di Golkar, mau di PKB, didongake kabeh. Alangkah indahnya kalau kader-kader kita menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah. Daripada ning PKB tukaran dhewe-dhewe, ya kudu di mana-mana. Yang penting bahwa akhlak NU digowo. Insyaallah baik begitu. Jadi sekarang ini saya sampaikan pada teman-teman, kalau ada beda politik, ya rasa musuhan. Wong itu panggung politik ning panggung, boleh kan tukaran ning panggung. Bar ya wudu bareng-bareng katanya Ibu Khori, bar yo sing garang Peter Bagong diwudoni, balik meneh Ahlussunnah wal Jamaah bareng-bareng. Itu seperti itu. Kalau di panggung bolehlah tukaran. Wong memang diajangi panggung. Memang koyok itu tukaran dulu. Kan enggak. Gitu loh. Ibu Khori itu menandakan seperti itu. Jadi memang dipasang waktu itu. Jadi mungkin orang-orang yang beda-beda memang ada kiai-kiai yang harus mengarahkan seperti itu. Dan kita tidak boleh salah lah, ngelek-ngelek uang itu salah. Ngelek-ngelek uang itu salah, gak usah ngelek-ngelek. Pokoknya wong awake dhewe urung mesti apik. Sekali lagi seingat saya bahwa Nahdlatul Ulama membebaskan kadernya kemana-mana. Yang penting tujuannya sama. Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Neng PKS piye Pak? Entuk. PKS jangan tahlil terus, jangan ziarah terus. Gitu. Jangan ngaji terus, malah PKS ono ngaji kitab kuning, lomba kitab kuning. Gitu. Aku ora tahu diatur dari juri yo. Begitu pokoknya. Ya, terima kasih Ustadz Qasim Zamrani. Alhamdulillah hari ini kita banyak masukan-masukan, banyak ilmu bagaimana cara kita menjadi warga NU yang benar menurut aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari selaku muasis ataupun pendiri Nahdlatul Ulama lewat karyanya di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup perjumpaan kita pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.